Shalom saudara sekalian, pada kesempatan ini, yaitu di dalam pendidikan teologi jemaat, kita akan membahas tentang Mamon. Dan saya akan mengupas tentang Mamon dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Bagian ini memang sangat sulit untuk ditafsirkan, karena kalau kita menafsirkan secara langsung, kita bisa memiliki berbagai macam pemahaman. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membantu kita semua untuk dapat memahami dari bagian teks ini. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon yang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jika kita membaca dari teks yang tadi kita barusan baca, maka kesan yang muncul itu adalah, pertama, pujian kepada hamba karena kecerdikannya di ayat yang ke-8, seolah-olah membenarkan sikap hamba itu, yaitu melakukan kecurangan. Kedua, perbandingan ayat 8b, bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ini memberikan daya tarik untuk menjadi anak-anak dunia ketimbang anak-anak terang, karena mereka lebih cerdik. Yang ketiga, ada kesan bahwa Tuhan Yesus menyuruh untuk mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, di ayat yang ke-9, yang bertentangan dengan ajaran kasihnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa memahami teks ini dengan benar? Kita harus melihat konteks daripada bagian ini. Dan konteks pada bagian ini itu adalah tidak terlepas dari pendengar Tuhan Yesus di pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah konteksnya ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang bendahara itu juga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, dan bendahara yang tidak jujur. Ini konteksnya, yaitu di pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, tujuan dari perumpamaan ini adalah orang berdosa yang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus supaya bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama. Kedua, sebagai sindiran kepada orang-orang Farisi yang cara hidupnya menjadi hamba uang. Sekarang kita masuk ke dalam tafsiran. Perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang yang sangat kaya dan mempercayakan pengelolaan hartanya kepada seorang bendahara. Pada zaman itu memang lazim demikian. Bahkan bendahara ini diberikan kepercayaan bukan sekedar memelihara dan mengelola hartanya, namun juga sampai kepada negosiasi jual beli dan menerbitkan surat utang piutang. Seharusnya kepercayaan yang sedemikian besarnya semakin menguntungkan majikannya, namun terjadi sebaliknya. Kata menghamburkan uang atau dalam bahasa Yunaninya diaskorpison juga dipakai di peristiwa anak yang hilang di pasal 15 ayat 13 yang berkonotasi
salah mengatur uang, tidak terkontrol, dan ketamakan. Lalu tuan ini menyampaikan tuduhan kepada bendahara tersebut. Kata dia, "Blete, tuduhan, berarti bendahara ini harus membuktikan diri kalau ia memang menghamburkan uang atau tidak." Oleh karena itu, untuk sementara waktu, si bendahara diberhentikan, dan ia harus mempertanggungjawabkan laporannya. Si bendahara tidak bisa lepas dari laporannya, karena jika ia lari, maka ia kena hukuman, dan jika terbukti salah, maka hukuman yang ia terima minimal dipecat. Lebih buruknya lagi, segala hartanya akan disita oleh tuannya. Hal ini terungkap dari pikirannya bahwa mencangkul atau bekerja kasar ia tidak mampu, sementara untuk mengemis ia malu. Tentunya ia harus putar otak bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ia sedang hadapi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh si bendahara itu? Pertama, ia harus menaruh kebaikan kepada orang-orang yang telah ia peras di ayat yang keempat. Konsep menampung di rumah adalah memberikan tumpangan kepada seseorang karena ia telah berbuat baik. Dalam kasus ini, bendahara itu harus berbuat baik kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, supaya kalau ia dipecat dari tuannya, maka ia bisa menumpang di rumah para debiturnya. Kedua, di ayat 5 sampai dengan ayat ke-7, si bendahara membuat surat hutang baru kepada para debiturnya yang berhutang. Dengan membuat surat hutang baru yang ringan, maka para debiturnya gembira atas kebaikan si bendahara. Prinsip timbal balik atau quid pro quo. Yang kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang membayar sisa dari surat hutang tersebut? Misalnya, dari 100 tempayan minyak dan debitur hanya membayar 50 tempayan minyak, maka siapa yang membayar 50 tempayan minyak sisanya? Ingat bahwa si bendahara dituduh menghamburkan uang tuannya, dan sementara waktu ia diberhentikan untuk memberikan pembuktian atas tuduhan itu. Lalu mengapa ia disebut cerdik dan tidak jujur? Surat hutang yang telah diperbaharui adalah hutang yang asli, sementara sisanya adalah bunga dari hutang tersebut. Jadi, si bendahara memberikan bunga yang cukup tinggi kepada debitor, sehingga muncul rumor si bendahara mengambil untung dari hutang tersebut. Dengan dihapuskan bunga pinjaman, maka para debitornya sangat senang. Di ayat 8a, memperlihatkan bahwa si tuan itu memuji bendahara itu karena ia telah berhasil membuktikan bahwa hartanya dikelola sewajarnya dengan menunjukkan surat hutang yang baru. Jadi ini hutang yang baru ini. Tidak seperti yang didengar tentang pemborosan hartanya. Jadi bunga-bunganya itu dihapuskan oleh si bendahara, dan hanya memang hutang yang sesungguhnya yang diperlihatkan kepada si tuannya. Jadi dalam hal ini, si tuan tidak tahu kalau bendahara ini tidak jujur. Jika ia tahu dan terbukti, maka si bendahara ini sudah pasti dihukum. Di ayat 8b, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Teks ini bukan memberi pengertian bahwa anak-anak Allah harus cerdik atau lebih cerdik daripada anak-anak dunia. Lukas memakai anak-anak dunia menunjukkan dunia masa kini, presence. Artinya cara-cara si bendahara yang dianggap cerdik tetapi tetap berdosa karena menipu. Dosa utama bendahara itu adalah ia tidak jujur kepada tuannya kalau ia membuat curang dalam mengelola harta tuannya. Sementara anak-anak terang tidak melakukan perbuatan seperti anak-anak dunia. Tuhan Yesus ingin mengkontraskan bahwa cara hidup anak-anak terang tidak seperti anak-anak dunia. Di ayat ke-9, Tuhan Yesus seolah-olah menyuruh kita mengikat persahabatan dengan mamon, uang, harta, benda, dan lain-lain gitu ya. Tentunya tidak demikian. Konteks di ayat ke-9 ini adalah eskatologi pengadilan akhir. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa si bendahara telah mengikat dirinya dengan mamon. Dalam kurun waktu tertentu, ia menikmati persahabatan dengan mamon. Namun sewaktu tuannya datang dan meminta pertanggungjawaban, maka si bendahara sadar bahwa ketidakjujuran tidak dapat membebaskan atau menyelamatkannya dari pengadilan tuannya, yaitu
pengadilan akhir. Ia tahu bersalah dan harus menerima resiko dari dosanya, dipecat dan membuat surat utang baru. Dalam hal ini, Mamon sama sekali tidak dapat menolongnya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengkontraskan bahwa jika kita bersahabat dengan Mamon, maka di pengadilan akhir kita tidak akan diselamatkan. Namun jika kita tidak terikat dengan Mamon, maka kita akan diterima di kemah abadi. Baik saudara sekalian, ini adalah satu pemaparan tentang pengertian Mamon yang diambil dari Lukas. Dan kiranya penjelasan saya ini dapat memberikan insight yang baru kepada saudara sekalian, dan berharap jika ada pertanyaan ataupun komentar, Anda dapat menanyakannya secara langsung di grup-grup yang ada maupun di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.